Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Raikonan dengan NIM 2152501 dari kelas Kimia B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal dengan NIM 215255137 dari kelas Kimia B. Perkenalkan, nama saya Afrizal Damar Saputra, NIM 215255087 dari kelas Kimia B. Di sini kelompok kami akan menerangkan tentang elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Elektroda terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh listrik sebagai sumber energi dalam pertukaran elektron. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi, oksidasi, redoks, dan larutan elektrolit. Reaksi redoks merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Pada reaksi reduksi terjadi peristiwa penanganan elektron, sedangkan reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel elektrokimia. Di sini kelompok kami akan memberikan contoh sebagai contoh yaitu adalah baterai. Ya, baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Ketika baterai memasok daya listrik, terminal positifnya adalah katode dan terminal negatifnya adalah anoda. Terminal bertanda negatif adalah sumber elektron yang akan mengalir melalui rangkaian listrik eksternal ke terminal positif. Ketika baterai dihubungkan ke beban listrik eksternal, reaksi redoks mengubah reaktan berenergi tinggi ke produk berenergi lebih rendah dan perbedaan energi bebas dikirim ke sirkuit eksternal sebagai energi listrik. Secara historis, istilah baterai secara khusus mengacu pada perangkat yang terdiri dari beberapa sel, namun penggunaannya telah berkembang untuk memasukkan perangkat yang terdiri dari satu sel. Kemudian baterai primer digunakan satu kali kemudian dibuang. Bahan elektrode berubah secara irreversibel selama pelepasan. Contoh umum adalah baterai alkalin yang digunakan untuk senter dan banyak perangkat elektronik portable. Baterai sekunder atau baterai yang dapat diisi ulang, dapat habis dan diisi ulang beberapa kali menggunakan arus listrik yang diterapkan. Komposisi asli dari elektrode dapat dikembalikan dengan arus balik. Contohnya termasuk baterai asam timbal yang digunakan dalam kendaraan dan baterai ion litium yang digunakan untuk elektronik portable seperti laptop dan ponsel. Selanjutnya, kutub yang bertanda positif menandakan bahwa memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada kutub bertanda negatif. Kutub bertanda negatif adalah sumber elektron yang ketika disambungkan dengan rangkaian eksternal akan mengalir dan memberikan energi kepada peralatan eksternal. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion di dalamnya, sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua kutubnya. Perpindahan ion dalam baterai akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai sehingga menghasilkan kerja. Meski sebutan baterai secara teknis adalah alat dengan beberapa sel tunggal juga umumnya disebut baterai. Ya, selanjutnya, baterai hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dari sel miniatur yang digunakan untuk alat bantu dengan dengar dan arloji hingga kecil, sel tipis yang digunakan dalam ponsel cerdas, hingga baterai asam timbal besar atau baterai lithium ion dalam kendaraan. Dan pada ukuran paling besar, bank baterai besar seukuran ruangan yang menyediakan daya siaga atau darurat untuk pertukaran telepon dan pusat data komputer. Kemudian menurut perkiraan pada tahun 2005, industri baterai di seluruh dunia menghasilkan 48 miliar US dollar dalam penjualan setiap tahun dengan pertumbuhan tahunan 6%. Yang terakhir, baterai memiliki energi spesifik yang jauh lebih rendah dalam artian energi persatuan massa daripada bahan bakar umum seperti bensin. Pada mobil, ini sedikit diimbangi oleh efisiensi yang lebih tinggi dari motor listrik dalam mengubah energi kimia menjadi pekerjaan mekanik.
dibandingkan dengan mesin pembakaran. Ya, sekian penjelasan tentang elektrokimia dan baterai dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.